Bagian ke-8. Membangun iman Anda. Jadilah kamu visiku. Oleh Eleanor Hall. Diterbitkan pada tahun 1912. Jadilah engkau visiku, ya Tuhan hatiku. Tidak ada yang lain bagiku, kecuali Engkau. Anda, pikiran terbaik saya, siang atau malam. Bangun atau tidur, kehadiranmu adalah cahayaku. Jadilah engkau kebijaksanaanku, dan engkaulah kata-kataku yang sejati. Aku selalu bersamamu, dan engkau bersamaku Tuhan. Engkau ayahku yang agung, aku putra sejatimu. Kamu tinggal di dalamku, dan aku bersamamu satu. Jadilah engkau perisai tempurku, pedang untuk pertarungan. Jadilah engkau martabatku. Anda kegembiraan saya. Kamu adalah tempat perlindungan jiwaku. Anda menara tinggi saya, angkatlah aku ke surga. Ya kekuatan-kekuatanku. Kekayaan tidak kupedulikan, dan pujian kosong manusia pun tidak kupedulikan. Anda adalah warisan saya, sekarang dan selamanya. Kamu dan kamu saja, yang pertama di hatiku. Raja Agung Surga, harta karunku. Raja Surga yang agung, kemenanganku diraih. Semoga aku mencapai kebahagiaan surga. Wahai matahari surga yang cerah. Hati-hatiku sendiri, apapun yang menimpa, tetaplah menjadi visiku, ya penguasa segalanya. Bab 38. Bagaimana menjadi baik terhadap jiwa Anda. Pentingnya memiliki hubungan dekat dengan Yesus. Anda akan terus belajar dan bertumbuh secara spiritual. Anda akan mengatasi perilaku berdosa dan merusak. Anda akan menjauhkan diri dari godaan. Anda akan menjadi teladan dan terang bagi orang lain. Anda akan dapat menyemangati orang lain. Anda akan mampu mempertahankan iman Anda. Anda akan mendapatkan kegembiraan dan kedamaian, dan Anda akan mulai mengasihi seperti Yesus mengasihi. Mari kita lihat beberapa cara agar Anda dapat bertumbuh lebih dekat dengan Yesus dan memberi makan jiwa Anda. Raja Daud menulis Mazmur ini tentang Tuhan. Dia memiliki pengalaman dengan Tuhan dan tahu bahwa Dia baik. Oh, kecaplah dan lihatlah bahwa Yahweh itu baik. Mazmur 34:8. Dalam ayat-ayat ini, Yesus mengatakan kepada kita bahwa Dialah roti hidup. Perkataannya baik bagi jiwamu. Yesus berkata kepada mereka, Akulah roti hidup. Siapapun yang datang kepadaku tidak akan lapar, dan siapapun yang percaya padaku tidak akan haus lagi. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan manna di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga, supaya siapapun dapat memakannya dan tidak mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya, roti yang akan kuberikan untuk kehidupan dunia adalah dagingku. Yohanes 6, 35, 48-51. 38.1. Baca atau dengarkan Alkitab. Setelah Anda menerima Yesus ke dalam hati Anda, membaca firman Tuhan adalah hal yang paling penting untuk dilakukan. Petrus, salah seorang murid Yesus, menggambarkan hal itu dalam ayat ini. Seperti bayi yang baru lahir, rindulah akan susu murni dari firman, agar bersamanya kamu dapat bertumbuh. Pertama Petrus 2:2. Penting untuk membaca Alkitab, karena itulah cara Anda mendapatkan iman dan menumbuhkan iman Anda. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Roma 10:17. Dalam Alkitab, Yesus disebut sebagai firman Tuhan. Anda tidak dapat mengetahui firman Tuhan, kecuali Anda membacanya. Anda juga dapat mendengarkan Alkitab dan mendengar Tuhan berbicara kepada Anda melalui firman-Nya. Aplikasi Alkitab Utama memiliki audio. Anda dapat mengunjungi situs web saya, pengangkatan911.com, untuk melihat daftar sumber daya. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang firman Tuhan. Dalam kitab suci ini, Rasul Paulus menyebut Yesus sebagai Raja segala raja. Sampai munculnya Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada waktunya akan Ia tunjukkan. Siapakah penguasa yang diberkati dan satu-satunya, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuan. Dia sendirilah yang memiliki keabadian, bersemayam dalam cahaya yang tidak dapat didekati, yang belum pernah dilihat atau dilihat oleh siapapun, yang kepadanya ada kehormatan dan kekuasaan yang kekal. Amin. 1 Timotius 6, 14-16. Kita melihat Yesus, Raja segala raja, di akhir masa kesengsaraan.
Surga terbuka dan dia keluar dengan memakai banyak mahkota dan jubah berlumuran darah. Ini tepat sebelum dia menaklukkan antikristus. Dalam ayat-ayat ini kita melihat bahwa Yesus juga mempunyai nama lain, yaitu firman Allah. Jadi Yesus adalah firman Tuhan. Aku melihat langit terbuka, dan tampaklah seekor kuda putih, dan siapa yang menungganginya disebut setia dan benar. Dia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api, dan di kepalanya terdapat banyak mahkota. Dia mengenakan pakaian yang berlumuran darah. Namanya disebut firman Tuhan. Di pakaiannya dan di pahanya tertulis nama, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Wahyu 19, 11-13, 16. Tapi kita sudah mengetahuinya, bukan? Murid Yesus, Yohanes, menceritakan hal ini kepada kami ketika dia memperkenalkan kami kepada Yesus. Dalam ayat ini, Yesus adalah anak tunggal Bapa. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Hal yang sama juga terjadi pada mulanya dengan Tuhan. Segala sesuatu dibuat melalui Dia. Tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah tercipta. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu menjadi manusia, dan tinggal di antara kita. Kami melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepada anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1, 1-4, 14. Bagaimana Anda mengetahui versi firman Tuhan mana yang harus Anda baca atau dengarkan? Ada banyak versi dan terjemahan Alkitab. Pilih salah satu terjemahan utama yang tersedia secara luas. Terjemahan yang Anda temukan di aplikasi Alkitab umum semuanya bagus. Ini sebagian besar merupakan masalah preferensi Anda. Terjemahan utama tidak berbeda maknanya. Itu hanya gaya penulisannya. Saya suka membaca versi yang berbeda. Saya merasa ini membantu saya memahami kitab suci dengan lebih baik. Favorit saya meliputi versi Raja Yakobus Baru, terjemahan Hidup Baru, versi internasional baru, dan Alkitab bahasa Inggris dunia. Ada juga terjemahan yang berada dalam domain publik dan gratis, misalnya versi Raja Yakobus dan Alkitab bahasa Inggris dunia. Jika Anda baru mengenal Alkitab dan tidak tahu cara membacanya, lihat bab 27 dalam buku ini. Mengenai mulai dari mana, favorit pribadi saya adalah kitab Yohanes. Saya pikir penting bagi Anda untuk membaca Injil terlebih dahulu dan mengenal Yesus. Lalu terserah Anda dan kemana Tuhan mengarahkan Anda. Anda dapat membaca kitab-kitab Injil lainnya dari Matius, Markus, dan Lukas. Anda juga bisa memulai dari awal dalam Kejadian. Banyak Alkitab dan aplikasi Alkitab mempunyai rencana bacaan. Anda juga dapat mengunjungi website saya, pengangkatan911.com. Untuk 1. Tidak ada cara yang salah dalam membaca Alkitab. Baca saja. Berbahagialah orang yang membaca dan mendengar kata-kata nubuatan itu, dan menaati apa yang tertulis di dalamnya, karena waktunya sudah dekat. Wahyu 1, 3. 38.2. Berdoalah kepada Tuhan. Dalam hubungan apapun, penting untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hal yang sama berlaku pada Yesus. Doa hanyalah berbicara dan meluangkan waktu bersama Tuhan. Luangkan waktu setiap hari dalam waktu tenang untuk berbicara dengan Tuhan, dan kemudian berdoa sepanjang hari sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan Anda. Kita diperintahkan untuk berdoa tanpa henti dan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Hal inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Selalu bersukacita, berdoa tanpa henti, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus terhadap kamu. 1 Tesalonika 5, 16-18. Doa terkadang sulit. Kita sering tidak tahu harus berkata apa kepada Tuhan atau bahkan bertanya kepada Tuhan. Nah, untungnya bagi kita para murid bertanya kepada Yesus bagaimana cara berdoa, dan Dia memberi mereka sebuah contoh. Dalam ayat-ayat ini, Yesus adalah Tuhan. Ketika Dia selesai berdoa di suatu tempat, salah satu muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, ajari kami berdoa, seperti yang juga diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Dia berkata kepada mereka, "Ketika kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga, semoga namamu tetap suci. Semoga kerajaan Anda datang. Semoga kehendak-Mu terjadi di bumi, seperti di surga. Beri kami makanan harian kami setiap hari. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami, karena kami sendiri juga mengampuni setiap orang yang berhutang budi kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskan kami dari si jahat. Lukas 11, 1-4. Meskipun Anda bisa mendoakan ayat kitab suci itu kepada Yesus, hal itu tidak akan bersifat pribadi dan akan cepat membosankan. Jadi kita bisa menguraikan teladan Yesus menjadi hal-hal yang dibicarakannya dengan Allah. Lalu kita bisa membangun doa kita sendiri. Ada beberapa topik yang dimuat dalam doanya. Pujian terlihat Bapa di surga dan semoga namamu tetap suci. Syafaat atau mendoakan orang lain digambarkan sebagai kerajaan datang dan jadilah kehendak Anda di bumi. Memohon atau mendoakan kebutuhan sendiri yang menjadi makanan kita sehari-hari. Terakhir, pengakuan dosa yaitu pengampunan dosa. Kami akan melihat masing-masing secara lebih rinci untuk membantu memandu Anda dalam doa Anda. Pujian adalah topik yang bagus untuk waktu berdoa. Ini adalah saat Anda mengakui bahwa Tuhan harus dihormati dan layak untuk Anda sembah dan sembah. Pikirkan semua hal menakjubkan yang telah Tuhan lakukan dan lakukan dalam hidup Anda setiap hari. Pujilah Dia untuk hal-hal itu. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang memuji Tuhan. Anda cukup membacakan ini kepada Tuhan selama waktu berdoa dan berbicara kepadanya tentang hal-hal tersebut atau bagaimana perasaan Anda. Puji Yehuwa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Selama aku hidup, aku akan memuji Tuhan. Aku akan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhanku selama aku masih ada. Mazmur 146, 1-2. Berikut ini contoh kitab suci yang memuji Tuhan. Kitab Mazmur adalah tempat yang tepat untuk mencari ayat-ayat pujian. Tuhan, Engkau telah mencari aku, dan Engkau mengenal aku. Anda tahu saya duduk dan saya bangkit. Anda melihat pikiran saya dari jauh. Anda mengelim saya di belakang dan di depan. Anda meletakkan tangan Anda pada saya. Pengetahuan ini berada di luar jangkauan saya. Itu tinggi. Saya tidak dapat mencapainya, karena Kamulah yang membentuk wujud terdalamku. Engkau menyatukan aku di dalam rahim ibuku. Aku bersyukur kepadamu, sebab aku diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Karya-karyamu luar biasa. Jiwaku mengetahui hal itu dengan sangat baik. Matamu melihat tubuhku. Di dalam bukumu semuanya tertulis, hari-hari yang telah ditetapkan bagiku, padahal belum ada satupun hari itu. Betapa berharganya bagiku pikiranmu, Tuhan. Betapa besarnya jumlah mereka. Mazmur 139, 1-2, 5-6, 13-14, 16-17. Doa juga harus mencakup waktu untuk menjadi perantara bagi orang lain. Ini adalah Anda meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan orang lain. Anda juga setuju dengan kehendak Tuhan yang diungkapkan kepada Anda di dalam Alkitab, seperti berdoa agar kerajaan Yesus datang. Anda dapat berdoa untuk hal-hal seperti kesembuhan, bimbingan, penyediaan, atau agar Tuhan membukakan pintu bagi seseorang untuk mendengar Injil. Rasul Paulus memberitahu kita bahwa sangatlah penting untuk berdoa bagi orang percaya lainnya. Dan berdoalah dalam roh di segala kesempatan dengan segala macam doa dan permohonan. Oleh karena itu, waspadalah dan teruslah berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Efesus 6, 18 versi internasional baru. Ini adalah kitab suci yang dapat Anda gunakan untuk berdoa memohon kesembuhan. Apakah ada di antara kamu yang sakit? Biarlah dia memanggil para tua-tua jemaat dan biarlah mereka mendoakan dia, mengoles dia dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan dia yang sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika dia telah berbuat dosa, dia akan diampuni. Yakobus 5, 14-15. Ketika Anda berdoa untuk orang lain, doa tersebut tidak hanya ampuh dan efektif, tetapi juga memberikan kesembuhan bagi jiwa Anda. Akui kesalahanmu satu sama lain dan saling mendoakan agar kamu disembuhkan. Doa orang saleh yang didoakan dengan tekun sangatlah ampuh. Yakobus 5, 16. Doa juga bisa menjadi waktu untuk memohon kepada Tuhan. Ini adalah saat Anda meminta Tuhan melakukan sesuatu untuk Anda. Sekarang perlu diingat bahwa Tuhan bukanlah jin. Hanya karena Anda meminta sesuatu bukan berarti Anda akan mendapatkannya. Tuhan bisa menjawab doa dengan ya, tidak, atau menunggu. Persediaan Tuhan bagi kita selalu sejalan dengan kehendak Tuhan bagi kita. Semakin dekat hubungan Anda dengan Yesus, Anda akan semakin selaras, dan doa Anda akan semakin mencerminkan kehendak Tuhan. Ingatlah bahwa Anda adalah anak Tuhan jika Anda beriman kepada Yesus. Dia memikirkan kepentingan terbaik Anda, dan Dia akan selalu menafkahi Anda. Dalam ayat ini, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya.
Ia memberikan contoh yang menunjukkan bahwa kita harus selalu berdoa dan tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan. Dia juga menyampaikan perumpamaan kepada mereka bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak menyerah, dengan mengatakan, ada seorang hakim di suatu kota yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati manusia. Ada seorang janda di kota itu, dan dia sering datang kepadanya sambil berkata, "Lindungi aku dari musuhku." Dia tidak akan melakukannya untuk sementara waktu. Namun kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, "Meskipun aku tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati manusia, namun karena janda ini menggangguku, aku akan membelanya. Kalau tidak, dia akan membuatku lelah karena kedatangannya yang terus-menerus." Tuhan berkata, "Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang tidak adil. Bukankah Tuhan akan membalaskan dendam orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam, namun dia bersabar terhadap mereka? Aku beritahu kamu bahwa dia akan membalaskan dendam mereka secepatnya." Lukas 18, 1-8. Terkadang kita tidak memiliki apa yang kita perlukan atau inginkan karena kita bahkan belum terpikir untuk memintanya. Di lain waktu, hal ini terjadi karena kita datang kepada Tuhan dengan motif yang buruk, seperti menginginkan kemuliaan diri sendiri dan bukan kemuliaan Tuhan. Anda bernafsu dan tidak punya. Anda membunuh dan mengingini dan tidak dapat memperolehnya. Anda bertarung dan berperang. Anda tidak punya karena Anda tidak meminta. Kamu meminta, namun tidak menerima, karena kamu meminta dengan motif yang salah, sehingga kamu dapat membelanjakannya untuk kesenanganmu. Yakobus 4, 2-3. Memiliki hubungan dekat dengan Tuhan akan membantu Anda meminta hal yang benar. Dalam ayat ini, tinggal di dalam diriku berarti tinggal di dalam Yesus. Jika kamu tetap di dalam aku dan firman-Ku tetap di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan hal itu akan terkabul bagimu. Yohanes 15, 7. Bagaimanapun Tuhan memilih untuk menjawab doamu, dan apapun yang terjadi padamu, ketahuilah bahwa Tuhan mempunyai pemikiran terbaik untukmu. Dia akan memberimu masa depan dan harapan. Karena aku mengetahui pikiran-pikiran yang aku pikirkan terhadap kamu, firman Tuhan, pikiran-pikiran damai dan bukan pikiran-pikiran jahat, untuk memberi kamu harapan dan masa depan. Anda harus memanggil saya, dan Anda harus pergi dan berdoa kepada saya, dan saya akan mendengarkan Anda. Kamu akan mencari aku dan menemukan aku, ketika kamu mencari aku dengan segenap hati kamu. Yeremia 29, 11-13. Ingatlah bahwa Yesus mengetahui segalanya, jadi Dia tahu apa yang Anda butuhkan, bahkan sebelum Anda memintanya. Yesuslah yang berbicara dalam ayat-ayat ini. Dalam berdoa, jangan menggunakan pengulangan yang sia-sia seperti yang dilakukan oleh orang kafir. Fatau mereka berpikir bahwa mereka akan didengarkan karena banyaknya pembicaraan mereka. Maka dari itu janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa saja yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Matius 6, 7-8. Berikut ini contoh doa yang sepenuh hati di mana seorang wanita menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Kita juga melihat bahwa Tuhan, Yahweh, mengabulkan apa yang dia minta karena itu sejalan dengan kehendak-Nya. Dia dalam kepahitan jiwa dan berdoa kepada Yahweh, menangis dengan sedihnya. Dia bersumpah dan berkata, "Yahweh semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh melihat penderitaan hamba-Mu dan mengingatku, dan tidak melupakan hamba-Mu, tetapi akan memberikan kepada hamba-Mu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikannya kepada Yahweh sepanjang hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Dia berkata, "Oh Tuanku, demi jiwa-Mu yang hidup, Tuanku, akulah wanita yang berdiri di dekat-Mu di sini, berdoa kepada Yahweh. Aku berdoa untuk anak ini, dan Yahweh telah memberikan kepadaku permohonanku yang kuminta darinya. Karena itu, aku juga telah memberikannya kepada Yahweh. Selama dia hidup, dia diberikan kepada Yahweh." 1 Samuel 1, 10-11, 26-28. Doa juga harus menjadi waktu untuk mengakui apa yang ada di hati Anda, apa yang membebani Anda, dan dosa-dosa yang membebani Anda. Katakan kepada Tuhan apa yang mengganggu Anda, apa yang Anda khawatirkan, takuti, dan dosa apa yang Anda katakan atau lakukan. Ingatlah bahwa Tuhan sudah mengetahui semua yang telah Anda lakukan, dan Dia mengasihi Anda tanpa syarat. Tidak ada yang telah Anda lakukan yang melampaui anugerah keselamatan Yesus, yang kasih dan belas kasihan-Nya tidak mengenal batas. Dia tidak terbatas, sama seperti Dia. Tuhan akan memaafkanmu.
Faktanya, Dia sudah mengampuni Anda jika Anda beriman kepada Yesus. Dalam ayat ini, Tuhan adalah Dia. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan benar, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes 1:9. Dengan mengaku dosa setelah Anda diselamatkan, Anda menjaga hati Anda tetap bersih, dan Anda menukar beban Anda dengan kedamaian Tuhan. Jika Anda berhenti mengaku dan mencurahkan isi hati Anda kepada Tuhan, Anda berisiko mengeraskan hati Anda terhadap Tuhan, dan Anda memberikan kesempatan kepada setan untuk membawa Anda ke jalan yang gelap. Rasul Paulus memberitahu kita dalam ayat-ayat ini bahwa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan juga menghilangkan kekhawatiran kita, karena Tuhan memberi kita kedamaian ketika kita melepaskan beban kita. Jangan khawatir dalam hal apapun, tetapi dalam segala hal, dengan doa dan permohonan serta ucapan syukur, biarlah permohonanmu diberitahukan kepada Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4:6-7. Sekarang ada topik penting lainnya yang harus Anda sertakan dalam doa. Ini harus menjadi saat bersyukur dan bersyukur. Ini sedikit berbeda dengan pujian. Katakan kepada Tuhan betapa bersyukurnya Anda atas berkat dalam hidup Anda, bahwa Yesus mati untuk Anda, dan bahwa Dia menyediakan kebutuhan Anda. Bagikan apapun yang ada di hati Anda. Mengucap syukur selalu dalam segala hal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Tuhan, bahkan kepada Bapa. Efesus 5:20. Terkadang Anda mungkin mendapati doa Anda sangat kabur. Di lain waktu, Anda mungkin benar-benar marah dan hanya mengeluh kepada Tuhan. Dan seringkali Anda datang kepada Tuhan dengan motif yang sepenuhnya egois. Di saat-saat seperti ini, saya merasa terbantu dengan membaca satu pasal atau ayat dalam Alkitab dan kemudian berbicara dengan Tuhan tentang ayat tersebut. Anda bahkan dapat mencoba memasukkan nama Anda ke dalam kitab suci tertentu untuk menambah refleksi diri yang dapat Anda bicarakan dengan Tuhan. Katakanlah Anda telah meminta bimbingan Tuhan dalam suatu hal dan Anda merasa tidak berkomunikasi dengan baik dengannya. Inilah ayat kitab suci tentang hikmah yang dapat Anda gunakan dalam doa Anda. Siapakah yang bijaksana dan pengertian di antara kamu? Biarlah dia menunjukkan melalui tingkah lakunya yang baik bahwa perbuatannya dilakukan dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Tetapi jika engkau mempunyai rasa iri hati yang pahit dan ambisi yang egois di dalam hatimu, jangan bermegah dan jangan berdusta melawan kebenaran. Hikmat ini bukanlah yang datang dari atas, melainkan bersifat duniawi, sensual dan jahat. Karena di mana ada kecemburuan dan ambisi yang egois, di situ ada kebingungan dan setiap perbuatan jahat. Namun hikmah yang datang dari atas mula-mula murni, kemudian damai, lemah lembut, masuk akal, penuh rahmat dan buah yang baik, tanpa memihak dan tanpa kemunafikan. Yakobus 3:13-17. Jadi Anda bisa berdoa seperti ini, Tuhan tolong bantu saya menunjukkan perilaku baik saya, bahwa perbuatan saya dilakukan dengan kelembutan kebijaksanaan. Namun jika aku mempunyai rasa iri hati yang pahit dan ambisi egois dalam hatiku, mohon singkirkanlah itu. Jangan biarkan saya bermegah atau berbohong melawan kebenaran. Saya menyadari bahwa hikmat semacam itu bukan berasal dari surga, melainkan berasal dari setan. Bantu saya untuk beralih dari kebijaksanaan seperti itu. Sebaliknya, saya menginginkan kebijaksanaan yang datang dari Anda. Hikmah yang murni, tenteram, lemah lembut, masuk akal, penuh belas kasihan dan kebaikan, tidak memihak dan tidak munafik. Saya mendorong Anda untuk menjadi spesifik dan berani dalam doa Anda. Tuhan benar-benar dapat melakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil baginya. Dalam ayat-ayat ini, Tuhan adalah Dia. Bagi Dia, yang mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di tengah jemaah, dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Efesus 3:20-21. 38.3. Pelajari Alkitab. Membaca Alkitab adalah landasan utama perjalanan Anda bersama Tuhan. Namun, jika Anda hanya membaca atau mendengarkan Alkitab, iman dan perjalanan Anda bersama Tuhan akan terbatas. Anda perlu mempelajari Alkitab, benar-benar memahami maknanya, dan menerapkan apa yang telah Anda pelajari dalam kehidupan dan keadaan Anda. Ini akan membantu Anda tumbuh lebih dekat dengan Tuhan,
Siapapun dapat mempelajari Alkitab. Jika Anda beriman kepada Yesus, itu berarti Roh Kudus tinggal di dalam diri Anda. Roh Kudus akan membantu Anda mempelajari firman Tuhan dan menerapkannya dalam hidup Anda. Berdoalah kepada Tuhan dan mintalah agar Dia membantu Anda dalam perjalanan ini. Dalam ayat-ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus Allah adalah seorang guru. Bapa adalah Tuhan dan saya adalah Yesus. Tetapi penghibur, Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14:26. Dalam ayat ini, urapan adalah Roh Kudus yang Anda terima dari Yesus ketika Anda beriman kepadanya. Sedangkan bagi Anda, urapan yang Anda terima darinya tetap ada di dalam diri Anda, dan Anda tidak memerlukan siapapun untuk mengajari Anda. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan kepadamu tentang segala sesuatu, dan benar, dan tidak bohong, dan seperti yang diajarkan kepadamu, maka kamu akan tetap berada di dalam Dia. 1 Yohanes 2:27. Jika Anda berseru kepada Tuhan untuk meminta wawasan dan pengertian, maka Anda akan menemukannya, karena Tuhan memberi hikmah. Dalam ayat-ayat ini, saya mengacu pada Tuhan. Hai anakku, jika kamu menerima perkataanku dan menyimpan perintah-perintahku di dalam hatimu, mengarahkan telingamu kepada hikmah dan mengarahkan hatimu kepada pengertian, sesungguhnya jika kamu menyerukan pencerahan dan berseru dengan suara keras meminta pengertian, dan jika kamu mengharapkannya seperti untuk perak dan mencarinya seperti harta terpendam, maka kamu akan memahami takut akan Tuhan dan menemukan ilmu tentang Tuhan, sebab Tuhan memberi hikmat. Dari mulutnya keluar ilmu dan pengertian. Amsal 2, 1-6 versi internasional baru. Alasan lain pentingnya mempelajari Alkitab adalah karena Anda perlu mengetahui cara menguji apa yang Anda dengar dan baca terhadap firman Tuhan. Sebagai seseorang yang tertinggal, ini adalah hal yang paling penting bagi Anda karena banyak sekali penipuan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang harus kamu uji dalam segala hal. Dalam ayat ini, orang-orang yang tinggal di Berea adalah orang-orang yang setiap hari mempelajari kitab suci. Sekarang mereka lebih mulia daripada orang-orang di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kesiapan pikiran, dan setiap hari mereka memeriksa kitab suci untuk melihat apakah hal-hal itu benar adanya. Kisah 17:11. Selama waktu belajar Anda pasti ingin merenungkan kitab suci yang Anda baca. Kata bermeditasi berarti memikirkan, merenungkan, atau merenungkan. Jangan bingung membedakan hal ini dengan praktik spiritual zaman baru. Bukan itu yang dibicarakan dalam kitab suci di bawah ini. Kegembiraannya ada pada hukum Yahweh. Tentang hukumnya dia bermeditasi siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apapun yang dilakukannya akan berhasil. Mazmur 1, 2-3. Anda juga harus berusaha menghafal ayat-ayat agar Anda dapat menyimpan firman Tuhan di hati Anda. Ini akan membantu Anda setiap hari karena Anda akan mampu mengingat firman Tuhan ketika keadaan muncul dan Anda akan mendapatkan kekuatan dan kedamaian dari hal ini. Simpanlah firman Tuhan, firman-Mu pada ayat-ayat di bawah ini, di dalam hatimu seperti harta karun. Aku telah menyembunyikan firman-Mu di dalam hatiku, agar aku tidak berbuat dosa terhadap Engkau. Mazmur 119:11. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119:105. Kata-katamu ditemukan dan aku memakannya. Kata-katamu membuatku gembira dan hatiku gembira karena aku dipanggil dengan namamu. Yahweh, Tuhan semesta alam. Yeremia 15:16. Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu Anda mempelajari Alkitab. Kebanyakan Alkitab cetak dilengkapi dengan konkordansi. Itulah indeks yang mencantumkan topik-topik dalam Alkitab. Gunakan indeks itu untuk membantu Anda mempelajari topik tertentu. Katakanlah Anda ingin lebih memahami memberi. Carilah kata-kata seperti memberi dan persepuluhan dan bacalah ayat-ayat kitab suci yang ditunjukkan. Jika Anda menggunakan aplikasi Alkitab, cari saja kata kunci tersebut. Saya juga menikmati menggunakan kebaktian untuk mempelajari Alkitab. Ini memberi Anda sebuah ayat kitab suci untuk dibaca pada hari itu dan memberikan beberapa komentar serta cara-cara praktis untuk menerapkannya. Sumber bagus lainnya adalah komentar Alkitab. Sebagian besar aplikasi Alkitab populer menyertakan beberapa komentar. Jika Anda mengklik ayat tertentu, Anda akan bisa melihat komentarnya.
Ini adalah penjelasan kitab suci yang disampaikan oleh pendeta-pendeta terkenal dan pakar Alkitab. Menurut saya ini sangat membantu dalam memahami konteks sebuah ayat. Sebuah komentar sangat bagus untuk mempelajari Alkitab buku demi buku, bab demi bab, ayat demi ayat, berdasarkan topik atau dengan renungan. Anda juga dapat menonton atau mendengarkan khotbah dan pengajaran dari guru-guru Alkitab yang dihormati. Dan tentunya ada banyak buku pelajaran Alkitab yang tersedia. Ingatlah bahwa buku tersebut tidak harus secara spesifik mengatakan bahwa itu adalah pelajaran Alkitab agar Anda dapat menggunakannya sebagai pelajaran Alkitab. Saya telah membaca buku-buku tentang berbagai topik dan tokoh dalam Alkitab dan belajar banyak hal. Anda tidak perlu melakukan semua jenis pembelajaran Alkitab ini sekaligus. Ubah saja keadaan dari waktu ke waktu untuk membantu Anda berkembang. Kunjungi website saya pengangkatan911.com untuk sumber belajar Alkitab seperti yang telah saya sebutkan. Saya juga mendorong Anda untuk belajar Alkitab dengan orang lain. Pertimbangkan untuk meminta seorang teman untuk belajar bersama Anda. Berikut beberapa tip belajar yang berguna untuk membantu Anda memulai. Anda dapat membaca sebuah kitab suci dan kemudian menuliskan semua fakta yang baru saja Anda baca. Dengan setiap fakta, tuliskan pelajaran yang dapat Anda petik darinya dan bagaimana Anda akan menerapkannya dalam hidup Anda. Berikut pendekatan lain. Setelah membaca kitab suci, ajukan beberapa pertanyaan dasar dengan menggunakan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Latihan sederhana ini akan membantu Anda lebih memahami apa yang Anda baca. Mari kita lihat contohnya bersama-sama. Inilah sebuah perumpamaan, sebuah kisah dengan sebuah prinsip untuk dipelajari yang Yesus ajarkan. Dalam ayat-ayat ini, Yesuslah yang berbicara. Dia mengatakan banyak hal kepada mereka dalam perumpamaan. Katanya, "Lihatlah, ada seorang petani yang keluar untuk menabur. Saat dia menabur, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan melahapnya. Ada pula yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tanahnya tidak banyak, dan seketika itu juga tumbuh, sebab tanahnya tidak dalam. Saat matahari terbit, mereka hangus. Karena tidak berakar, mereka layu. Yang lainnya jatuh di semak duri. Duri-duri itu tumbuh besar dan mencekik mereka. Ada yang jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Maka dengarkanlah perumpamaan tentang petani. Ketika seseorang mendengar firman kerajaan tetapi tidak memahaminya, maka si jahat datang dan merampas apa yang telah ditaburkan dalam hatinya. Inilah yang ditabur di pinggir jalan. Apa yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, itulah dia yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan sukacita. Dan dia tidak berakar pada dirinya sendiri, tetapi bertahan untuk sementara waktu. Ketika timbul penindasan atau penganiayaan karena perkataan itu, seketika itu pula ia tersandung. Apa yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, tetapi kekhawatiran zaman ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Apa yang ditaburkan di tanah yang baik, itulah orang yang mendengar firman itu dan memahaminya, yang pasti akan berbuah dan menghasilkan. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Matius 13, 3-8, 18-23. Nomor 1. Faktanya. Dalam perumpamaan ini, benih petani ibarat firman Tuhan dan tanah melambangkan bagaimana respon seseorang terhadap firman tersebut. Pelajaran. Pertimbangkan jenis tanah apa yang secara pribadi Anda gunakan untuk menjahit firman Tuhan. Bagaimana tanggapan Anda terhadap firman Tuhan? Apakah tanahmu seperti pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang berduri, atau tanah yang baik? Penerapannya, tanahku ibarat tanah yang menghasilkan duri. Kadang-kadang aku membiarkan kekhawatiran dunia ini menghambat firman Tuhan karena aku tidak punya waktu untuk membaca Alkitab. Minggu ini saya akan berusaha untuk mengutamakan Tuhan. Nomor 2. Faktanya, benih yang jatuh di pinggir jalan ibarat orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak memahaminya. Pelajaran. Ketika Anda membaca Alkitab, apakah Anda memahaminya? Jika belum, pastikan terlebih dahulu Anda memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jika Anda telah menerima Yesus sebagai penyelamat pribadi Anda, itu berarti Roh Kudus tinggal di dalam diri Anda dan akan membantu Anda mempelajari dan memahami firman Tuhan. Kemudian berdoalah sebelum Anda mulai membaca Alkitab dan mintalah Tuhan membantu Anda memahaminya.
Jika Anda belum siap untuk mengambil langkah itu, membaca Alkitab akan sulit bagi Anda, karena tabir yang saya bahas di bab 27. Saat Anda berdoa sebelum membaca Alkitab, mintalah Tuhan membantu Anda memiliki hati yang lembut dan mau belajar. Tuhan akan setia. Dia ingin semua orang mengenalnya. Hal lain yang dapat Anda lakukan adalah memastikan Anda memiliki sumber daya untuk membantu Anda mempelajari apa yang Anda baca. Mungkin dimulai dengan komentar. Bacalah satu pasal dalam Alkitab dan kemudian bacalah komentarnya untuk membantu Anda memahami apa yang baru saja Anda baca. Penerapannya, saat membaca firman Tuhan minggu ini, saya akan membaca komentarnya juga dan melihat apakah komentar tersebut membantu saya memahami apa yang telah saya baca dengan lebih baik. Nomor 3. Faktanya, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ibarat orang yang mendengar firman Tuhan dan segera mengonsumsinya dengan sukacita, namun bergumul ketika masa sulit datang. Pelajarannya, mungkin Anda menerima Yesus dan kemudian membaca seluruh isi Alkitab seminggu setelahnya. Lalu kamu memberitahu semua temanmu bahwa kamu telah dilahirkan kembali dan sangat bahagia. Namun kemudian salah satu temanmu mengejekmu dan tidak ingin menjadi temanmu lagi. Sekarang Anda bertanya-tanya, apakah Anda membuat keputusan yang tepat? Anda tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Dalam perumpamaan tersebut, diceritakan kepada kita bahwa orang ini tidak mempunyai asal-usul apapun. Kita semua pernah melihat pepohonan tumbang saat badai karena akarnya tidak kuat. Hal yang sama terjadi di sini. Anda seperti pohon yang tumbang diterpa badai. Pertimbangkan apakah Anda benar-benar telah memberikan diri Anda waktu untuk memahami firman Tuhan dan membiarkannya menembus jiwa Anda. Anda harus bisa menjelaskan iman Anda kepada seseorang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit mereka. Penerapan. Minggu ini saya akan mempersiapkan diri menghadapi badai kehidupan yang akan menimpa saya karena saya percaya kepada Yesus. Saya akan berlatih menjelaskan mengapa saya percaya kepada Yesus, dan saya akan menuliskan 3 pertanyaan sulit dan menemukan jawabannya di dalam Alkitab, sehingga saya dapat mempertahankan iman saya. Nomor 4. Faktanya, benih yang jatuh di semak duri ibarat orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tetap hidup sebagai dunia, tidak mengenal Tuhan dan tidak percaya. Pelajaran. Ketika Anda membaca Alkitab, apakah Anda menerapkan apa yang telah Anda pelajari dalam hidup Anda? Apakah Anda sedang diinsafkan karena dosa? Apakah Anda mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi lebih seperti Yesus? Begitu Anda menjadi orang percaya, Anda akan mulai melihat bukti nyata dalam hidup Anda bahwa Anda memang ciptaan baru. Bagaimanapun juga, Anda telah dilahirkan kembali. Mungkin ada banyak hal yang menghambat potensi Anda. Luangkan waktu untuk memikirkan hal ini secara kritis. Akar dari hal ini adalah Anda telah menempatkan sesuatu dalam hidup Anda di atas Tuhan. Bisa jadi Anda bertindak dengan cara yang berbeda di antara orang-orang beriman dan dengan cara yang berbeda dengan orang lain. Mungkin Anda menggunakan kata-kata kotor saat bersama teman tertentu, atau Anda memiliki koleksi film porno rahasia. Mungkin Anda bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman dan mempunyai pengaruh buruk terhadap Anda. Itulah yang terjadi ketika kita lebih mementingkan kehidupan kita di dunia ini daripada hubungan yang kita miliki dengan Tuhan dan akan terus kita miliki bersama Tuhan dalam kekekalan. Ingatlah bahwa firman Tuhan mengatakan untuk mencari Dia terlebih dahulu dan Dia akan mengurus segalanya. Matius 6:33. Penerapan. Minggu ini saya akan mengidentifikasi dosa yang masih saya lakukan dan saya akan mengaku kepada Tuhan. Saya akan meminta Tuhan untuk membantu saya mengatasinya dan tidak lagi ingin melakukannya dengan kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saya. Nomor 5. Faktanya, benih yang jatuh di tanah yang baik ibarat orang yang mendengar firman Tuhan, memahaminya, dan menghasilkan buah. Pelajaran. Jadi, kamu membaca Alkitab setiap hari, berdoa, dan menyembah Tuhan. Dan kamu mempunyai akar yang baik karena kamu memahami kunci dasar imanmu kepada Tuhan. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda menjalani kehidupan yang bermanfaat? Apakah Anda menjalani hidup sedemikian rupa sehingga orang lain tahu bahwa Anda adalah seorang beriman? Galatia pasal 5 ayat 16-26 memberitahu kita buah apa yang dihasilkan ketika kita memiliki Roh Kudus. Kasih, kedamaian, dan pengendalian diri adalah contohnya. Sebaliknya, ayat ini juga memberitahu kita apa saja perbuatan daging yang berdosa, penyembahan berhala,
Percabulan dan iri hati adalah contohnya. Lihatlah Galatia pasal 5 dan daftar buah rohani dan lihat mana yang dapat Anda tingkatkan. Penerapan. Minggu ini saya akan berusaha untuk memiliki pengendalian diri dalam segala situasi. Saya tidak akan membiarkan emosi saya menguasai diri saya baik di tempat kerja, di rumah, atau ketika saya sedang mengemudikan mobil. Aku akan memperlakukan orang lain sebagaimana aku ingin diperlakukan. Lukas 6:31. Itu dia. Begitulah cara Anda mempelajari Alkitab dan menjadi lebih siap serta diperlengkapi untuk hidup di dunia ini. 38.4. Bergaul dengan orang percaya lainnya. Ini disebut sebagai persekutuan dalam Alkitab. Penting untuk memiliki orang lain dalam hidup Anda yang memiliki keyakinan inti yang sama dengan Anda. Ini adalah orang-orang yang dapat Anda ajak bicara tentang apa yang Anda alami dan apa yang Anda pelajari dari Alkitab. Orang-orang yang bisa diajak berdoa dan belajar. Orang yang dapat Anda dorong. Tidak ada cara yang benar atau salah untuk melakukan ini. Hal ini dapat dilakukan secara sederhana seperti makan bersama, membaca Alkitab bersama, atau berdoa bersama. Rasul Paulus berkata bahwa orang-orang percaya berbagi makanan, mengambil komuni bersama, berdoa bersama, dan mempelajari firman Tuhan bersama. Semua orang beriman mengabdikan diri mereka pada ajaran para rasul dan pada persekutuan dan pada jamuan makan bersama, termasuk pada perjamuan Tuhan dan pada doa. Kisah kedua, 42 terjemahan hidup baru. Ia juga mengatakan, mereka saling menyemangati dan menghasut satu sama lain untuk berbuat baik dan saling mencintai. Dalam ayat-ayat ini, hari itu mengacu pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Marilah kita memikirkan bagaimana caranya mendorong satu sama lain untuk saling mengasihi dan melakukan perbuatan baik dengan tidak mengabaikan pertemuan kita sendiri, sebagaimana kebiasaan beberapa orang, tetapi saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ibrani 10:24-25. Di sini, Paulus memberitahu kita bahwa orang-orang percaya saling menyemangati dengan bernyanyi, sebuah cara untuk menyembah Tuhan. Lagu-lagu Kristen dan Injil bisa sangat ampuh karena membantu Anda mengingat kebenaran Tuhan, mengubah suasana hati dan sikap Anda, dan membuat Anda terus memikirkan hal-hal surgawi. Biarlah firman Kristus diam dengan berlimpah di dalam kamu. Dalam segala hikmah mengajar dan menegur satu sama lain dengan mazmur, himne, dan nyanyian rohani, bernyanyi dengan rahmat dalam hatimu kepada Tuhan. Kolose 3:16. Bahkan berkumpul bersama untuk membacakan firman Tuhan dengan suara keras sangatlah kuat dan bermanfaat. Dalam ayat-ayat ini, seluruh orang berkumpul dan Ezra membacakan firman Tuhan kepada mereka. Hal ini terjadi setelah bangsa Israel dibebaskan dari pembuangan di Babilonia dan mereka kembali ke Yerusalem. Di ayat terakhir, kita mengetahui orang-orang menangis saat Ezra membacanya. Semua orang itu berkumpul menjadi satu orang di tempat luas yang ada di depan pintu air. Dan mereka berbicara kepada Ezra, ahli Taurat, untuk membawa kitab hukum Musa yang diperintahkan Tuhan kepada Israel. Ia membacakannya di depan tempat luas di depan pintu air dari pagi sampai siang hari, di hadapan laki-laki dan perempuan, serta orang-orang yang dapat memahaminya. Telinga semua orang memperhatikan kitab hukum. Lalu Ezra memberkati Yahweh, Allah yang Maha Besar. Seluruh umat menjawab, Amin, Amin, sambil mengangkat tangan. Mereka menundukkan kepala dan menyembah Yahweh dengan wajah menghadap ke tanah. Mereka membaca di dalam kitab itu, di dalam hukum Allah, dengan jelas, dan mereka memberi pengertian agar mereka memahami bacaannya. Sebab seluruh rakyat menangis ketika mendengar perkataan hukum itu. Nehemia 8, 1, 3, 6, 8-9. Anda mungkin juga menemukan bahwa ketika Anda mulai bertumbuh dalam iman dan hubungan Anda dengan Yesus, teman dan keluarga Anda yang masih belum percaya akan mengalami kesulitan dengan perubahan yang terjadi pada Anda dan dalam hidup Anda. Memiliki sekelompok orang percaya yang berteman akan membantu Anda melewati hal itu. Bersekutu dengan orang percaya lainnya bukanlah tugas yang mudah bagi Anda sebagai orang yang tertinggal. Saya tahu gereja-gereja akan kosong, jadi Anda tidak akan tahu di mana harus mencari orang-orang yang menganut kepercayaan baru Anda. Anda harus berani. Mulailah dengan teman, tetangga, dan rekan kerja Anda. Bicaralah dengan mereka tentang iman Anda. Bagikan apa yang telah Anda pelajari tentang Yesus. Mintalah Tuhan untuk membuka hati mereka terhadap apa yang Anda katakan.
atau online dan temukan platform jejaring sosial dengan orang-orang yang berpikiran sama. Mintalah Tuhan untuk memberi Anda seorang teman yang dapat Anda ajak berkomunikasi tentang firman-Nya. 38,5. Perhatikan apa yang Anda konsumsi. Kita semua tahu pepatah, kamu adalah apa yang kamu makan. Prinsip yang sama dapat diterapkan pada jiwa Anda. Jiwa Anda adalah cerminan dari apa yang Anda berikan padanya. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda konsumsi, seperti apa yang Anda dengarkan, apa yang Anda baca, dan apa yang Anda tonton. Ini semua berdampak pada Anda, keyakinan Anda, dan sikap Anda. Isilah pikiran Anda dengan hal-hal yang bermanfaat bagi Anda. Lakukan refleksi diri dan kenali hal-hal berikut dalam hidup Anda yang dapat menggunakan hal-hal positif dan bermanfaat. Saat Anda membaca Alkitab, Tuhan juga akan menyingkapkan hal-hal ini kepada Anda. Cobalah mendengarkan musik Kristen, Injil, klasik, atau instrumental. Berhentilah menonton acara dan film yang penuh dosa dan tidak pantas. Berhentilah membaca erotika dan batasi waktu Anda di media sosial jika hal itu menimbulkan pikiran yang merusak. Dalam ayat-ayat ini, Yesuslah yang berbicara. Dia mengatakan, matamu adalah cahaya bagi seluruh tubuhmu. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda lihat. Pelita tubuh adalah mata. Oleh karena itu, bila matamu bagus, seluruh tubuhmu juga dipenuhi cahaya. Tetapi jika itu jahat, tubuhmu juga penuh kegelapan. Sebab itu lihatlah, apakah terang yang ada padamu bukanlah kegelapan. Lukas 11, 34-35. Ingatlah bahwa ada beberapa hal yang tidak baik bagi Anda. Ya, sebagai orang percaya, Yesus mengampuni segala dosa Anda. Itu termasuk dosa-dosa Anda di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Namun bukan berarti Anda harus terus berbuat dosa. Itu tidak menguntungkan Anda atau orang lain. Rasul Paulus mengingatkan Anda dalam ayat ini bahwa Anda dapat dengan mudah menjadi budak dosa. Anda berkata, saya boleh melakukan apa saja, tetapi tidak semuanya baik bagi Anda. Meskipun aku boleh melakukan apapun, aku tidak boleh menjadi budak apapun. 1 Korintus 6, 12 terjemahan hidup baru. Dan sejujurnya, terus menjalani kehidupan yang penuh dosa adalah tindakan yang tidak menghormati Yesus. Dia mati untuk dosa-dosa Anda. Mintalah Tuhan untuk menciptakan keinginan akan hal-hal murni dalam diri Anda, untuk mengganti hatimu dengan yang bersih. Sucikan aku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Cucilah aku, dan aku akan menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikan wajahmu dari dosa-dosaku, dan hapuskan segala kesalahanku. Ciptakan dalam diriku hati yang bersih, ya Tuhan. Perbarui semangat yang benar dalam diri saya. Mazmur 51, 7, 9-10. Mungkin Anda kesulitan melihat dosa Anda sehubungan dengan apa yang Anda konsumsi atau apa yang bisa Anda tingkatkan. Baca firman Tuhan. Ini akan mengungkapkan pikiran dan motif Anda. Anda bisa mulai dengan membaca ayat-ayat tentang beberapa indera Anda seperti melihat dan mendengar. Gunakan konkordansi atau aplikasi Alkitab untuk mencari kata-kata seperti mata, melihat, buta, telinga, tuli, dan mendengar. Biarkan Roh Kudus membimbing Anda. Sebab firman Allah hidup dan aktif, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, menusuk bahkan sampai memisahkan jiwa dan roh, baik sendi maupun sumsum, dan mampu membedakan pikiran dan niat hati. Ibrani 4:12. Jika Anda seorang percaya, ingatlah bahwa Yesus tinggal di dalam diri Anda sekarang. Dia pergi kemanapun Anda pergi dan melakukan semua yang Anda lakukan. Perlakukan diri Anda seperti kuil suci. Jangan mendukakan Roh Kudus Yesus dengan cara Anda menjalani hidup Anda. Ingatlah bahwa Dia mati dalam kematian yang mengerikan itu melalui penyaliban demi dosa-dosa Anda. Tunjukkan padanya betapa bersyukurnya Anda atas hal itu, dan betapa Anda mencintainya dengan menjalani hidup dengan cara yang mencerminkan dirinya.